Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, saya Hanafi dengan NIM 1212071169 dari kelas Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi terkait dengan penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia, yang mana tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Sistem Pemilu dengan Bapak Ilham Akbar, SHI, SHMH. Di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa terkait dengan materi pengertian, terus latar belakang masalahnya, maupun mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang ada di Indonesia. Baik, pertama itu dalam pengertian umum, baik itu pemilu maupun penyelesaian sengketanya. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pemilu didefinisikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mana dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam pelaksanaan pemilu tersebut, seringkali terjadi persoalan yang mana pihak-pihak tidak puas dengan putusan yang telah disampaikan oleh penyelenggara pemilu, yang mana sengketa ini baik berupa sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil dari pemilihan umum tersebut, yang menjadi latar belakang dari sengketa itu. Lalu yang menjadi latar belakang permasalahan, jika dilihat dari jenis sengketa yang terdapat dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 dan tahun 2017, terdapat 4 jenis sengketa. Yang pertama itu ada pelanggaran, kedua itu sengketa proses pemilu, ketiga itu sengketa hasil pemilu, dan keempat itu ada tindak pidana pemilu. Namun dalam kajian ini saya akan mencoba menjelaskan hanya dua jenis sengketa, yaitu sengketa proses dan sengketa hasil pemilu. Namun secara normatif dalam pasal 466 Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa sengketa itu terjadi antar peserta pemilu dengan peserta pemilu maupun peserta pemilu dengan lembaga penyelenggara seperti KPU akibat dari dikeluarkannya keputusan KPU tersebut. Lalu berikutnya, tinjauan hukum penyelesaian sengketa pemilu atau dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu mengatur mekanisme penyelesaian sengketa mulai dari tingkat kecamatan hingga dari Mahkamah Konstitusi, yang mana undang-undangnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berikutnya itu ada peraturan Bawaslu. Bawaslu mengeluarkan peraturan teknis yang mengatur proses penyelesaian sengketa yang memastikan prosedur yang jelas, tepatnya dalam peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Lalu berikutnya, mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu dan hasil pemilu. Terdapat 3 lembaga yang berwenang. Yang pertama itu Bawaslu, yang mana itu mencakup penyelesaian sengketa proses pemilu, yang mana Bawaslu ini berperan jika terjadi sengketa antar peserta pemilu dengan peserta pemilu, maka Bawaslu lebih berwenang terkait dengan mekanismenya, lebih bagaimana pengajuan gugatan maupun permohonan dijelaskan nantinya. Yang kedua itu ada lembaga PT-UN, di mana PT-UN ini penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan administratif, yang mana ketika Bawaslu tidak mampu lagi melakukan penyelesaiannya, maka diajukan kepada PT-UN, yang mana dalam pasal 470 sengketa yang dapat diajukan ke PT-UN itu sengketa antar calon atau peserta pemilu yang mana bertentangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh KPU. Berikutnya itu ada Mahkamah Konstitusi, yang mana MK ini penyelesaiannya saya terkait dengan sengketa hasil pemilu atau perolehan suara yang telah dikeluarkan, maka jika ada pihak yang tidak senang atau tidak menerima hasil dari putusan KPU tersebut bisa mengajukan ke MK. Lalu terkait dengan mekanismenya melalui Bawaslu itu pertama permohonan sengketa yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam proses pemilu. Yang kedua itu ada Bawaslu meneliti dan memverifikasi data-data yang telah diajukan oleh beberapa pihak tersebut. Ketiga itu persidangan dilakukan untuk mendengarkan kedua belah pihak dan untuk bukti-bukti yang telah diajukan. Yang keempat itu Bawaslu mengeluarkan putusan persidangan dan karena bukti-bukti yang telah lengkap tersebut. Lalu tahapan penyelesaian sengketa pemilu melalui PT-UN.
seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga, bahwa pengajuan gugatan ke dalam petun harus dilakukan upaya administratif terlebih dahulu di Bawaslu. Ketika telah Bawaslu tidak mampu menyelesaikan secara administratif, baru bisa melakukan gugatan ke petun. Lalu pengajuan petun ini dilakukan 5 hari setelah dibacakan putusan Bawaslu. Lalu gugatan yang diajukan ke petun, jika masih kurang lengkap gugatan tersebut, maka peradilan akan menyuruh melengkapi gugatan tersebut. Jika gugatan tersebut tidak lengkap, maka gugatan itu tidak akan diterima oleh peradilan karena akan cacat teknis, cacat prosedur maupun cacat dari materi gugatan tersebut. Lalu terhadap putusan telah disampaikan tersebut, maka tidak ada lagi upaya hukum dalamnya. Petun juga memeriksa dan memutus gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi paling lama 21 hari. Lalu berikutnya itu dalam tahapan proses penyelesaian sengketa melalui MK. Yang pertama itu dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu, baik itu presiden, DPR, DPRD maupun DPD, peserta dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada MK. Lalu peserta pemilu juga dapat mengajukan permohonan kepada MK sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi paling lama 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh hasil pemilu oleh KPU. Yang ketiga itu ada dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tadi, jika kurang lengkap, pemohon akan dapat memperbaiki dan melengkapi permohonannya selama 3 kali 24 jam. Dan yang keempat, KPU pusat, provinsi maupun KPU kabupaten kota wajib menindaklanjuti putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Adapun contoh kasusnya itu Pilpres 2019 yang mana Prabowo mengajukan gugatan ke MK. Hanya saja MK menilai gugatannya tidak berdasar karena kurangnya bukti-bukti. Pilkada 2020 juga begitu, dan yang sebelumnya baru-baru ini Pilkada maupun Pileg tahun 2024. Adapun tantangan maupun hambatan dalam proses penyelesaian pemilu tersebut, pertama kurangnya kesadaran baik dari peserta pemilu maupun dari masyarakat yang terlibat. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya, yaitu terkait dengan pihak-pihak yang berwenang atau pihak penyelenggaranya. Dan yang ketiga itu ada teknologi informasi yang masih kurang di Indonesia untuk upaya preventif terkait dengan berita-berita hoax atau segala macamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.